Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Pauji di channel Alstorigi, sumber informasi dan sejarah seputar dunia. Di video kali ini kita berada di segmen informasi seputar dunia. Beberapa bulan lalu, negara Sri Lanka telah menjadi sorotan dunia. Dikabarkan negara ini telah mengalami krisis yang parah dan berkepanjangan yang mengancam Sri Lanka menjadi bangkrut. Keadaan di Sri Lanka saat ini sudah benar-benar kacau. Warga susah mencari makan, demo ada di mana-mana, menteri-menteri mengundurkan diri, dan bahkan baru-baru ini dikabarkan bahwa presiden di Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, mundur dari jabatannya. Yang kemudian Menteri Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai PLT Presiden atau pelaksana tugas Presiden pada tanggal 15 Juli tahun 2022. Gotabaya sendiri telah melarikan diri ke Maladewa, teman-teman. Menurut kabar, Sri Lanka memang sudah mengalami krisis yang benar-benar memburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1984. Kondisi ini semakin parah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, teman-teman. Akibat dari hal tersebut, membuat subsidi besar-besaran yang akan diberikan kepada masyarakat dicabut keseluruhan, sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat setempat. Menurut Ranil Wickremesinghe selaku Perdana Menteri Sri Lanka, penyebab negaranya bangkrut karena hutang di luar negeri sebesar 51 miliar US dollar, teman-teman. Atau jika kita setarakan dengan rupiah, setara dengan 763,11 triliun. Bangkrutnya Sri Lanka juga dipicu karena kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat adanya pandemi COVID-19. Inflasi yang tinggi juga mengakibatkan hasil pokok negara Sri Lanka, yaitu beras menurun drastis. Sri Lanka juga tidak bisa membeli bahan impor karena sejumlah hutang yang begitu besar dari perusahaan minyak negara tersebut. Thailand Petroleum Corporation disebut memiliki hutang sebesar 700 juta US dollar, teman-teman. Atau jika kita rupiahkan setara dengan 10,4 triliun. Akibatnya tidak ada negara atau organisasi di dunia yang menyediakan bahan bakar dalam bentuk uang untuk negara Sri Lanka sendiri. Dilansir dari The Conversation, inflasi juga berada di level tertinggi sepanjang masa, sebesar 17,5 US dollar, dengan harga bahan bakar makanan seperti 1 kg beras melonjak menjadi 500 rupiah, yang awalnya sekitar 80 rupiah, teman-teman. Krisis bahan bakar ini juga mengakibatkan antrian panjang orang-orang yang mengisi BBM. Krisis yang terjadi di Sri Lanka juga membuat beberapa sekolah dan kantor ditutup secara paksa, teman-teman. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo juga menyatakan akibat krisis tersebut banyak warga yang kini beralih untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Kekurangan makanan dan bahan bakar juga menyebabkan harga melambung tinggi. Menurut kabar, inflasi di Sri Lanka saat ini menyentuh angka 30%. Di beberapa kota juga terjadi pemadaman listrik 24 jam. Masalah utama krisis ekonomi di Sri Lanka terjadi karena cadangan mata uang asing yang hampir habis. Pada bulan Mei tahun 2022, Sri Lanka gagal membayar hutang luar negeri untuk pertama kali sepanjang sejarah. Pemerintah menyalahkan COVID-19 yang mempengaruhi kedatangan turis di Sri Lanka karena merupakan penghasilan mata uang terbesar. Pada akhir tahun 2019, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing sebesar 7,6 miliar US dollar, teman-teman. Atau sekitar jika kita rupiahkan menjadi 113,6 triliun. Dan baru-baru ini
pemerintah hanya mengatakan hanya tersisa 50 juta US dollar atau sekitar 747,8 miliar, teman-teman. Pemerintah Sri Lanka juga memiliki hutang dengan negara lain, termasuk Cina, untuk mendanai proyek yang menurut para kritikus sebenarnya tidak perlu. Presiden Gotabaya dikritik karena pemotongan pajak besar yang diterapkan pada tahun 2019. Menteri Keuangan Ali Sabri mengatakan negara kehilangan pendapatan pemerintah lebih dari 1,4 miliar US dollar, teman-teman. Atau sekitar jika kita rupiahkan menjadi 20,94 triliun selama 1 tahun. Pemerintah Sri Lanka memiliki hutang luar negeri itu sebesar 51 miliar US dollar, teman-teman. Atau setara jika kita rupiahkan menjadi 763,11 triliun. Gila banget sih, teman-teman. Ini hutangnya banyak banget Sri Lanka. Sampai dari awal ya, gue nggak kebayang gitu. Hutangnya semana, numpuknya semana gitu. Pokoknya kalian hitung sendirilah hutangnya itu berapa triliun. Kita lanjut, teman-teman. Tahun ini Sri Lanka diminta untuk membayar 7 miliar per tahun, teman-teman. Atau jika kita rupiahkan menjadi 104,73 triliun per tahun. Sri Lanka itu harus membayar 7 miliar dolar, teman-teman. Kalau rupiah 104,73 triliun. Nggak kebayang sih itu duitnya semana. Pemerintah Sri Lanka kini sedang menjadi pinjaman darurat sebesar 3 miliar US dollar dari dana moneter internasional untuk membayar hutang. IMF mengatakan pemerintah harus menaikkan suku bangsa dan pajak, tentu. Sebagai syarat pinjaman apapun, Bank Dunia juga menyetujui Sri Lanka untuk meminjamkan uang sebesar 600 US dollar, teman-teman. Negara India juga berjanji untuk meminjamkannya sebesar 1,9 miliar US dollar untuk impor negara-negara industri terkemuka G7 seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Dan juga akan memberikan bantuan untuk keringanan hutang. Banyak yang mengatakan penyebab bangkrutnya Sri Lanka disebabkan oleh jebakan hutang Cina. Amerika menyebut fenomena ini sebagai diplomasi hutang. Disinilah negara atau lembaga kreditur memberikan hutang kepada negara pinjaman untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Sri Lanka diketahui memiliki hutang kepada Cina sebesar 6,5 miliar US dollar. Cina juga telah menjadi salah satu kreditur terbesar bagi Sri Lanka. Cina menyumbang sekitar 10% dari total hutang luar negeri. Selain itu, Cina juga meminta jatah ekspor produk Sri Lanka senilai 3,5 miliar US dollar. Pinjaman Cina kepada pemerintah Sri Lanka dari tahun 2000 hingga tahun 2020 tercatat mendekati 12 miliar US dollar. Sebagian besar dalam mega proyek infrastruktur termasuk fasilitas di Hambato. Sekitar setengah dekade lalu, hal itu dilakukan ketika pihak berwenang Sri Lanka mengaku tidak dapat melunasi pinjaman. Pada awal tahun ini, pemerintahan Sri Lanka mencoba melobi Beijing untuk restruktur hutang. Namun, Cina menolak restruktur hutang tersebut. Jebakan hutang di Sri Lanka menjadi pengingat atau himbauan terkait kesalahan pemerintah. Sri Lanka telah menjadi keruntuhan besar. Yang pertama tidak terkendali di mana Cina adalah seperti pinjaman dominan. Pada tanggal 1 April 2022, Presiden Sri Lanka saat itu Gotabaya Rajapaksa resmi menetapkan status darurat untuk Sri Lanka. Tak lama setelah penetapan kasus tersebut, pada tanggal 4 Juli tahun 2022, seluruh menteri dengan total 26 menteri yang berada dalam kabinet Gotabaya Rajapaksa memutuskan
untuk mengundurkan diri dan hanya menyisihkan Presiden Gotabaya dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa sehari setelah para menteri mengundurkan diri pada tanggal 5 April tahun 2022. Presiden Gotabaya Rajapaksa mencabut status darurat Sri Lanka. Keputusan itu tentu menyebabkan banyak warga marah besar karena keadaan negara yang semakin memburuk. Ya semoga aja Indonesia dijauhkan dari hutang piutang ya, seperti negara Sri Lanka ini. Ya gue mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah karena kurang enak di hati lu pada, ya kan? Ya mungkin cukup panjang gitu cerita gue ini. Kalau misalkan ada kata-kata penting ataupun informasi yang penting, bisa kalian komen di komentar ini. Mungkin segitu saja teman-teman video dari gua. See you the next video. Bye bye.